Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Ogi Rimbawanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X90220811739. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Blora. Hari ini 12 Juni tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 MM1 dengan materi penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap di mata pelajaran desain grafis percetakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum saya mulai, saya mau presentasi dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Ahmad Masum, Ais, Akromu, Alfiatun, Ciko, sakit ya, Dewi, Wafi, Julia. Oke ya, jadi banyaknya sakit, untuk yang hadir dijaga kesehatannya ya. Memang cuaca akhir-akhir ini sudah tidak tentu ya. Seharian bisa panas, malamnya hujan, jadi jaga kondisi kalian juga. Untuk berikutnya, saya minta meja ditata, ada sampah diambil, dibersihkan, dicek monitor keyboardnya ya. Oke, untuk yang hadir sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita bakar semangat dulu ya. Jadi berdiri semua. Oke, kita suarakan yel-yel kebudayaan kelas kita ya. Jadi untuk menambah semangat hari ini. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. SMK Bisa. Multimedia. Saya. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Oke, untuk hari ini semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, jadi ini nanti sampai siang kita nanti pembelajaran, tetap semangat ya. Kita harus belajar untuk menantang kehidupan ke depan ya. Jadi untuk materi sebelumnya ya yang sudah kita pelajari yaitu penggabungan gambar vektor. Oke, sebelumnya saya mau mereview ya pembelajaran minggu lalu yaitu tentang gambar vektor. Saya mau menanyai salah satu Mbak Sekar ya, Mbak Sekar. Saya mau tanya, apa itu gambar vektor? Gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari garis atau kurva. Gambar yang terdiri dari garis atau kurva. Oke, betul sekali untuk Mbak Sekar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sekar. Oke.
Oke, untuk selanjutnya saya mau tanya lagi ke Mas Rizky Priyono ya. Mas Rizky Priyono, gambar vektor, contoh format gambar vektor itu apa? .cdf dan .ai. Oke, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk Mas Rizky Priyono ya. Oke ya, jadi kenapa kita hari ini mempelajari tentang gambar bitmap, mendesain gambar bitmap, apa itu gambar bitmap? Karena sekarang ini banyak ya di jalan-jalan, di baliho itu mendesainnya menggunakan gambar bitmap. Ya, jadi kenapa kita belajar seperti itu? Karena di kondisi real, kondisi nyata, kalian ini dibutuhkan untuk mendesain, dibutuhkan untuk membuat ya. Entah itu gambar cetak ataupun gambar digital yang sekarang di Instagram ataupun di poster-poster yang di jalan, banner yang di jalan, yang seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Oke, KD yang akan kita pelajari 3.7 menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. 4.7 nanti menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis perbedaan gambar, bitmap, dan vektor. Lalu menganalisis penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Dan menciptakan proyek penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui contoh yang diberikan oleh guru, siswa mampu menganalisis perbedaan gambar bitmap dan vektor dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, melalui diskusi dan penugasan, siswa mampu menganalisis penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap dengan benar dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu menciptakan proyek penggabungan teks dengan gambar bitmap pada software Adobe Photoshop dengan baik, terampil, dan percaya diri. Oke, selanjutnya model atau metode ya, pendekatan student center, scientific ya, terus modelnya nanti kita pakai project based learning dan metodenya demonstrasi, diskusi, penugasan, dan praktikum. Oke, untuk selanjutnya saya akan menampilkan perbedaan dari gambar vektor dan gambar bitmap. Silakan kalian menganalisa, kalian lihat perbedaan dari gambar vektor dan bitmap di proyektor. Ya, silakan dianalisa. Jadi perbedaannya bagaimana? Ya. Jadi untuk pendasar, perbedaan mendasar karena vektor adalah gambar yang tidak mudah pecah, tidak bisa pecah. Vektor adalah gambar yang tidak bisa pecah karena terdiri dari kurva atau garis. Ya. Selanjutnya untuk yang bitmap, dia kalau di zoom pecah seperti yang dicontoh ya, karena dia terdiri dari pixel atau kotak-kotak ya yang ada di gambar. Kalau kalian zoom, sebenarnya kalian sehari-hari itu sudah membuat gambar bitmap ya. Saat kalian menggunakan HP kalian untuk berfoto selfie ya, itu termasuk dalam pembuatan gambar bitmap ya, karena foto terdiri dari pixel ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang gambar dan teks berbasis bitmap. Silakan dilihat, diperhatikan. Gambar bitmap yaitu disusun oleh objek yang disebut pixel atau kotak-kotak yang ada di gambar. Sifatnya resolution dependent atau dipengaruhi resolusi. Selanjutnya pengaruh perbesaran pecah, blur dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Ya. Ukuran penyimpanan relatif besar, cocok untuk logo dan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk. Ya, untuk format penyimpanannya yaitu JPG, terus PNG, GIF,
PSD, BMP. Itu contoh penyimpanan dari gambar bitmap. Kita gunakan nanti Adobe Photoshop, ya, mengolah dengan Adobe Photoshop. Nah, selain Adobe Photoshop ada Microsoft Photo Editor, Corel Photo Paint, dan Paint. Nah, ini contoh project dari penggabungan teks dengan gambar bitmap. Ya, jadi seperti sampul buku, ya, yang memadupadankan foto dengan teks, ya. Lalu ada poster juga memadupadankan antara foto dan teks, gambar dan teks. Nah, selanjutnya contoh project yang menggunakan Adobe Photoshop, karena nanti kita prakteknya menggunakan Adobe Photoshop, ya. Ada yang pertama foto montase. Foto montase itu apa? Foto yang terbuat dari beberapa foto lain yang disusun menjadi satu komposisi baru. Ya, itu contoh foto montase. Jadi ada foto dijadikan menjadi satu frame, satu komposisi baru. Nah. Lalu yang kedua ada foto kolase. Ya, foto kolase adalah sebuah foto yang merupakan gabungan dari foto-foto lain di dalam sebuah kanvas sehingga tercipta sebuah foto yang lebih menarik. Nah, ini nanti buat dasar kita praktek hari ini membuat sebuah project, ya, dengan ide dari foto montase dan kolase. Nah, selanjutnya ada kata-kata motivasi, ya, yaitu kurangnya kemampuan bukan alasan sebuah kegagalan. Kesungguhan dan semangat modal utama dari keberhasilan. Nah. Oke, ini tampilan Adobe Photoshop, ya. Kalau kalian buka Adobe Photoshop nanti, kalian yang pertama diminta adalah menentukan ukuran, ya, ukuran dari desain kalian. Di sini saya memilih ukuran A4, ya. Jadi panjang lebarnya 210 kali 297 mili, ya. Jadi saya buat seperti itu. Nah, ini tampilan dari Photoshop. Sebelah atas adalah toolbar dari Photoshop, sebelah kiri tools, ya, yang dari Photoshop. Nah, sebelah kanan pemilihan warna dan nanti ada layer juga. Oke, terkait materi tadi ada yang ditanyakan? Marcella. Apakah project dari Adobe Illustrator bisa dimasukkan? Apakah project dari Adobe Illustrator bisa dimasukkan ke Photoshop? Bisa, jawabannya. Ya, yang paling mudah yaitu dengan kalian mengekspor project kalian dari Illustrator menjadi file JPG, lalu kalian masukkan nanti ke Photoshop. Nanti kita praktekkan bersama. Itu jawabannya bisa. Saya akan mencoba sebuah desain sederhana. Jadi mau memasukkan gambar, ya, misalkan gambar ini saya masukkan ke sini ke Photoshop. Nah, ini saya pengen backgroundnya saya ganti tidak merah, ya. Jadi saya harus menyeleksi, ya, seperti yang saya terangkan di materi tadi, ya. Kita seleksi dulu warnanya. Kalau warnanya sama, kita pakai Magic Wand Tool, ya. Nah, jadi sekali kita klik ke backgroundnya, dia akan hilang warnanya. Nah, terhapus otomatis. Nah, selanjutnya di warna merah di huruf. Nah, untuk zoom in zoom out pakainya CTRL Min dan plus. Nah, kalau kita menyeleksi di sini, kita klik warna pada huruf M ini. Nah, maka akan huruf M-nya menghilang. Jika seperti itu, kalian tidak sengaja mungkin, jadi tinggal di undo atau CTRL Z. Nah, seperti itu. Terus, saya rasa gambarnya terlalu besar, saya pengen mengecilkan. Ya, jadi juga bisa diatur di sini pakai CTRL T. Nah, kita tinggal mengatur
untuk ukurannya sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Terus setelah selesai dicentang, nah, setelah itu kita kasih background. Ya, misalkan saya pengen backgroundnya hijau, nah, hijau. Saya klik ke bagian point button tool, saya klik di backgroundnya. Nah, backgroundnya akan menjadi hijau. Nah, tinggal kita kasih di dalam huruf. Nah, seperti ini hijau. Nah, terus setelah itu kita gambar sudah jadi. Ya, selanjutnya kita mau memasukkan teks, ya, menggabungkan gambar dan teks. Di sini ada logo T, ya, tinggal kita klik huruf T-nya, kita masukkan di sini. Ya, misalkan multimedia. Nah, di sini tidak terlihat karena warnanya sama, kita blok. Nah, misalkan kita ganti warnanya menjadi merah. Nah, maka warnanya akan terlihat seperti ini. Nah, lalu untuk mengganti fontnya juga di atas di sini, tinggal dipilih. Ya, pengen model font yang tebal, tipis atau latin atau yang lainnya. Ya, tinggal kita pilih. Nah, seperti ini. Di sini kita juga bisa memasukkan shape, ya, misalkan lingkaran atau persegi atau segitiga. Ya, di sini ada rectangle tool, ada ellipse tool dan lain-lain bisa kita masukkan. Nah, misalkan kita masukkan rectangle. Nah, saya taruh di bawah. Nah, terus saya warnai rectangle-nya. Saya warnai menggunakan warna biru misalkan. Nah, terus saya klik. Nah, dia akan menjadi warna biru. Nah, di bawah tinggal kita nanti misalkan mengasih atribut medsos dan lain-lain bisa. Nah, kalau menambah teks tinggal kasih teks. Nah, ini contoh demonstrasi, ya, hasil desain sederhana yang memasukkan gambar dan teks, menyeleksi tadi sudah, memberi warna juga sudah. Nah, selanjutnya kalian silahkan mencoba untuk mempraktekkan Adobe Photoshop. Ya, silahkan dinyalakan komputernya, lalu dibuka aplikasi Photoshop. Oke, setelah kalian mencoba aplikasi Photoshop, selanjutnya kita akan membuat project. Tapi sebelum itu, ya, saya akan membagi kelompok, ya. Jadi saya akan buat kelompok untuk membuat sebuah project nanti, ya. Jadi untuk kelompoknya saya bagi nanti menjadi 5 kelompok. Oke, untuk kelompok pertama yaitu kelompok dari Ahmad Maksum, ya. Kelompoknya Ahmad Maksum yaitu Ais, Akromu, Alfi, Andika, ya. Itu untuk kelompok pertama diketuai oleh Ahmad Maksum. Terus kelompok kedua yaitu Bunga, Dewi, Eki, Enrico, Eni, dan Gadis, ya, diketuai oleh Bunga. Selanjutnya kelompok Irvanio, Kiki, Marcella, Abiano, Aldi, ya, diketahui oleh Marcella. Ya, selanjutnya kelompok dari Alfarizi, Nicholas, Rizky Priyono, Syafira, dan Sekar, diketuai oleh Rizky Priyono. Terus kelompok terakhir atau kelompok kelima ada Sinta, Suci, Sugeng, Trisunu, Wafi, dan Yulia, diketuai oleh Wafi. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Oke, selanjutnya saya sudah membagikan LKPD di WA group kalian, ya. Jadi LKPD itu lembar kegiatan peserta didik, ya. Isinya adalah tentang proyek kita hari ini, yaitu dengan judul penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap, ya. Jadi nanti kita membuat proyek yaitu poster, ya. Posternya isinya apa aja? Nah, ini kita analisa bersama. Ya, capaian. Jadi nanti kita capaiannya yaitu kalian bisa membuat sebuah project dengan Adobe Photoshop, ya, menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap, ya. Untuk temanya yaitu iklan layanan masyarakat, ya. Iklan layanan masyarakat nanti per kelompok beda judulnya, ya.
Sebelum itu iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan-pesan mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan program-program pemerintah yang ditujukan untuk kemaslahatan atau kepentingan bersama. Ya. Melalui iklan layanan masyarakat, Humas berupaya untuk mewujudkan tanggung jawab perusahaan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan solusi untuk suatu permasalahan sosial. Ya, tujuannya apa untuk ILM ini? Pertama, menstimulasi masyarakat untuk menyelidiki suatu informasi. Kedua, mempopulerkan persoalan sosial. Ketiga, mengubah aktivitas. Lalu memperbaiki sikap publik, berkomunikasi tentang pandangan publik, mengajak masyarakat untuk hemat energi, dan menginformasikan kepada publik mengenai cara menangani suatu wabah penyakit. Nah, selanjutnya praktek kita yaitu bersama kelompok buatlah sebuah poster ILM iklan layanan masyarakat menggunakan aplikasi Photoshop ya, yang berisi gambar dan teks dengan tema yang pertama untuk kelompok 1 hemat air, kelompok 2 sampah, kelompok 3 bahaya narkoba, kelompok 4 bahaya merokok, kelompok 5 global warming. Nah, itu untuk pembagian temanya. Ukuran desain A4 ya, atau 215 mm kali 297 mm. Nah, itu nanti disimpan dengan format PSD dan JPG. Ya, disimpan dengan format PSD dan JPG. PSD untuk bawaan Photoshop, JPG untuk gambar. Lalu kirim hasil desain melalui Google Drive. Nanti saya kirimkan linknya untuk link Google Drive. Setelah itu cetak hasil desain. Nah, nanti silakan dicetak di depan. Sudah saya sediakan printer dengan kertas di atasnya. Lalu yang terakhir bersama kelompok nanti mempresentasikan hasil desain. Ya, itu untuk praktikum kita hari ini. Ya, jangan lupa saat kalian praktek nanti aspek yang harus kalian taati yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, aspek K3 ya, periksalah kelengkapan alat dan bahan, pelajari dan pahami petunjuk praktikum, pastikan peralatan digunakan dengan keadaan baik. Lalu yakinkan tempat praktikum aman, perhatikan keselamatan dan kesehatan kerja selama praktikum, kerjakan sesuai tugas praktikum, gunakan peralatan sesuai kepentingan. Nah, untuk selanjutnya silahkan dilaksanakan sesuai SOP. Jadi gitu. Ada yang ditanyakan? Oke. Untuk waktu pengerjaan ya, kita tentukan waktu pengerjaannya ya. Saya tentukan 150 menit. Kira-kira cukup? Cukup ya, 150 menit. Nanti silakan didesain dengan kelompoknya. Ada yang mencari bahan, ada yang membuat desain backgroundnya, ada yang membuat teks posternya ya. Silakan dilaksanakan dengan kelompok kalian ya. 150 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Kelompok 1. Oke. Tema apa ini? Hemat air. Oke ya. Oke, udah mulai terlihat backgroundnya. Oke, desainnya biru putih. Juga dimasukkan logo sekolah, logo jurusan juga. Itu browsing cari bahan-bahan. Iya. Ya. Untuk yang mbaknya, pemilihan teksnya ya, ajaan kata-katanya. Oke, poster, karena poster itu ajaan. Oke, dilengkapi lagi. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kelompok 2. Tema apa kelompok 2? Temanya sampah, Pak. Sampah ya. Oke, ini yang pembuatan desainnya. Oke, sudah ada gambar sampahnya. Teksnya belum ya? Teksnya sudah sedang mencari referensi teks. Oke. Ajaan teksnya jangan lupa. Ini mencari gambar sampahnya. Iya. Oh ya. Oke. Dilanjutkan, dilengkapi.
Oke, selanjutnya kelompok 3. Temanya apa? Bahaya narkoba, Pak. Bahaya narkoba. Oke, ya katakan tidak pada narkoba ini mencari bahan ya. Bahan narkoba ini untuk yang depan. Oh iya, mencari membuat teksnya. Oke, dilengkapi. Bukunya dibesarkan sedikit. Oke, kelompok 4. Temanya apa? Bahaya merokok. Bahaya merokok. Ya, kalian merokok? Ya. Ya. Oke, itu mencari bahannya ya. Ya, untuk rokoknya ya. Jadi terus ini buat teksnya tentang merokok. Dilengkapi lagi. Oke, kelompok kelompok 5. Ya, temanya apa? Global warming. Oh iya. Itu udah mulai pembuatannya ya. Ini mencari bahan-bahannya. Tuh membuat teks-teksnya. Oke, sip. Ya, kerja sama kelompoknya. Oke, nanti bagi kelompok yang sudah silakan diupload di link yang sudah saya kirim, lalu dicetak di depan. Ya, sudah saya siapkan printer dan kertas untuk cetaknya ya. Nanti perwakilan kelompok silakan dicetak ke depan. Oke, selanjutnya presentasi per kelompok. Ya, silakan dipresentasikan nanti. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akrom Rizky Ramadhani. Saya Ahmad Masum Demroni. Saya Andika Rizky Saputra. Tema poster kita hari ini adalah menghemat air. Di poster ini saya mengasih teks sans serif dan logo jurusan dan sekolah. Saya mendapatkan gambar keran yang sesuai dengan temanya menghemat air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Silakan Mbak Ferdis. Kenapa memilih background warna biru? Karena warna biru bermakna kepercayaan dan kesetiaan. Bisa memberi efek ketenangan dan relaksasi pada jiwa. Oke, relaksasi pada jiwa, ketenangan ya. Oke, itu dari kelompok 1 dengan kalimatnya ayo hemat air, temanya hemat
Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke kelompoknya, ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Sukandari. Nama saya Fedita Henor Aeni. Nama saya Indra Priyati. Di sini saya akan menjelaskan poster saya tentang sampah. Di sini saya menambahkan logo, pohon, serta tempat sampah dan ada teks di sini. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin menanggapi poster dari kelompok 2? Silakan Mas Aldi. Apa arti dari 3R? Oke, Mas Aldi bertanya apa arti 3R. Jadi saya juga tadi ingin tahu arti 3R itu apa kan? Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali. Kelompok 3 yuk. Perkenalkan, nama saya Marcelo Pranisa. Saya Tiga Mulia Putri. Saya Muhammad Abdullah Syakuri. Saya Fanyo. Saya Muhammad Abdullah Syakuri. Poster kami menjelaskan tentang narkoba. Di sini saya menambahkan logo dan ganda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Apa maksud objek di bawah tulisan narkoba? Objek tersebut menggambarkan tentang bahayanya narkoba dan obat-obatan terlarang. Oke, jadi objeknya itu menggambarkan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Mungkin dari saya sedikit review dari desainnya. Tulisan tidaknya itu mati dengan tanda stop ya. Nah itu mungkin review dari saya itu nilainya sudah oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niklas Sekirianto. Nama saya Rizky Priyono. Nama saya Muhammad Al-Faridi. Saya sekarang pada Sari. Saya mengambil tema poster ini karena banyaknya kalangan muda yang pecandu rokok, terutama di lingkungan sekolah. Saya memberikan gambar rokok yang disilang karena supaya untuk berhenti rokok untuk kalangan muda. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saya Sugeng Andrianto. Saya Wafi Nuriski Fajarudin. ini kan mengambil tema global warming. Di sini saya menambahkan elemen-elemen kota dan ilustrasi asal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, untuk selanjutnya silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, itu kegiatan kita hari ini, mulai penyampaian materi tadi sampai kita membuat proyek tadi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bunga. Apakah gambar bitmap bisa dikasih efek? Apakah gambar bitmap bisa dikasih efek? Bisa ya. Itu seperti saat kalian praktek dengan Illustrator kemarin dengan gambar vektor. Jadi di Photoshop juga ada tools ya atau fitur untuk memberikan efek pada gambar bitmap. Nah, itu. Untuk yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Gak ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya sekarang gantian kalian yang mengerjakan
soal ya, soal post test sudah saya share di grup WA kalian. Silahkan dibuka. Sudah ada? Silahkan dikerjakan. Oke, cukup pengerjaannya sudah terkirim semua ya. Jadi nanti untuk selanjutnya saya sampaikan untuk remedial dan pengayaan. Oke, selanjutnya ya refleksi ya yang biasa kita lakukan saat selesai materi, yaitu refleksi. Ada yang mau merefleksi materi kita hari ini? Mas Enrico, silahkan Mas. Sebelumnya saya belum mengetahui perbedaan gambar vektor dan bitmap dengan penggunaan aplikasi Photoshop. Sekarang sudah mengetahui perbedaan gambar vektor dan bitmap. Oke, refleksi dari Mas Enrico, yaitu sebelumnya belum mengetahui apa itu perbedaan gambar vektor dan bitmap dan penggunaan aplikasi Photoshop. Nah, sekarang setelah pembelajaran sudah mengetahui ya perbedaan gambar vektor dan bitmap dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Ya, oke, setelah refleksi tadi ya, ada yang mau menarik kesimpulan pembelajaran kita? Eni, silakan. Membuat gambar dan teks berbasis bitmap dengan menggunakan aplikasi Photoshop ternyata bisa dipakai untuk pembuatan desain poster, baik digital maupun dicetak. Selain poster bisa digunakan untuk mendesain banner dan untuk Instagram. Oke, beri tepuk tangan dulu Mbak Eni ya. Oke, ya untuk sebelum kita akhiri, ditata lagi mejanya, peralatannya, kalau ada sampah dibersihkan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi di sini di Lab Komputer 1 ya, di hari Senin pagi ya. Tetap semangat untuk belajar, jangan patah semangat. HP-nya jangan digunakan untuk nge-game terus ya, digunakan untuk hal yang lebih berguna, misalkan latihan desain, edit video, edit foto dan lain-lain ya. Sebelum kita akhiri, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.